Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya untuk Allah dan segala puja hanya miliknya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia, anugerah beserta nikmat yang tiada henti-hentinya. Pemberian yang besar maupun pemberian yang kecil, yang terlihat maupun yang tak terlihat, yang telah dirasa, yang sedang dirasa maupun yang akan kita rasakan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan seluruh nikmat tersebut. Allah taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau sekiranya kalian semuanya menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun di antara kalian yang sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tidak pernah mewajibkan atas setiap hamba untuk membayar setiap nikmat itu. Tapi yang Allah haruskan atas setiap hamba adalah bersyukur atas nikmat tersebut. Nikmat ilmu, yaitu diamalkan dan diajarkan. Nikmat harta, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat jabatan, untuk membantu saudara-saudara kita yang lemah. Nikmat usia, kita manfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya. Nikmat jasmani, nikmat kesehatan, kita manfaatkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Inilah caranya, di antara bentuk syukur yang harus direalisasikan oleh setiap hamba demi kebaikannya di dunia sampai di hari akhirat nanti. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan poin yang kemarin, masih pada poin yang sama. Yaitu di antara pokok segala keburukan itu adalah at-ta'akhur 'anil istijabati lillahi war rasul, yaitu menunda-nunda dari memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara bahaya dari menunda-nunda seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah, yaitu Allah akan jadikan syaitan itu menguasai jiwa seorang hamba, ya. Allah akan jadikan syaitan itu menguasai jiwa seorang hamba bila seseorang itu ada pada dirinya itu at-taswif, menunda-nunda sebuah amal, menunda-nunda sebuah kebaikan, ya. Ini sangat berbahaya, ikhwati fillah, ya. Kalau sudah syaitan yang menguasai seorang hamba, maka bagaimana mungkin dia akan dimudahkan untuk melakukan amal saleh, amal ketaatan. Kemudian yang kedua, di antara bahaya dari menunda-nunda kebaikan, akan ada keterasingan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seseorang akan sulit menerima setiap kebaikan, kemudian melaksanakan kebaikan yang dia dengar. Akan sulit baginya. Dan mungkin dia akan merasa malu melihat orang-orang yang soleh, merasa minder dengan melihat orang-orang yang melakukan ketaatan dan yang lain sebagainya. Ini bahayanya, ikhwati fillah. Lalu bagaimana caranya? Jalan keluar dari ini semua. Yang pertama, hendaknya setiap hamba menanamkan dalam jiwanya al-istislam, yaitu patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada panggilan yang pertama. Mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala pada seruan yang pertama. Allah taala berfirman di dalam surah An-Nisa, ya, dalam surah An-Nur, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih
liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Bahwasanya ucapan orang-orang beriman, bagaimana orang-orang beriman itu ketika datang seruan Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, dan mereka akan tunduk pada seruan tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sifati orang-orang beriman tadi yang bersegera memenuhi panggilan Allah, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang beruntung. Orang-orang yang menang. Orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang karakter orang-orang munafik, Allah menyebutkan fala wa rabbi la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, atau kama qala Allah. Demi Allah, fala wa rabbika la yu'minun, mereka semua tidaklah dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka itu menjadikan dirimu wahai Muhammad sebagai tahkim di tengah-tengah mereka. Artinya, ikhwati fillah, perselisihan di dalam tata cara beragama, tata cara beribadah, bermuamalah dan yang lain sebagainya, jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tahkim di tengah-tengah kita. Sekarang, maka jadikan Al-Quran dan hadis serta sunnah Nabi hakim yang menengahi seluruh permasalahan kita. Ya. Kemudian Allah mengatakan, dengan dijadikannya engkau sebagai tahkim di tengah-tengah mereka, maka tidak ada lagi di dalam hati dan perasaan mereka itu haraj, sempit dada mereka. Artinya apa? Kalau sudah datang keputusan Allah dan keputusan dari Nabi SAW, setiap kaum mukminin wajib menerimanya, wajib. Ya. Ini sebuah keharusan, ikhwati fillah. Tidak ada lagi di dalam jiwa itu merasa sempit dada kita dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Ya. Kalau Nabi SAW sudah memerintahkan sebuah amal, tidak ada lagi alasan yang lain. Ya. Wa yusallimu taslima, dan mereka patuh. Mereka melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian ayat ini setelahnya Allah bercerita tentang orang munafik. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Ya. Dan seandainya kami mewajibkan kepada mereka itu untuk membunuh diri mereka sendiri, artinya dengan mengikuti peperangan. Ya. Karena resiko dari sebuah jihad itu, Pak, yaitu hilangnya nyawa. Ini bentuk pengorbanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika Nabi mereka memerintahkan mereka untuk hijrah dari negeri mereka agar hendaknya mereka keluar. Lalu lihat bagaimana orang-orang munafik itu. Ketika Rasulullah mengajak mereka untuk berjihad, ketika mereka diajak oleh Rasulullah untuk berhijrah, ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Semua mereka itu tidaklah melakukannya kecuali hanya sedikit saja. Itu pun disertai dengan beratnya rasa di hati. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya orang-orang munafik itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, maka itu merupakan sesuatu yang terbaik untuk diri mereka. Berarti bila datang sunnah kepada kita, Pak, yang menyerukan kepada kita untuk melakukan ketaatan, yang dengannya kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan sebuah kebaikan. Maka dengan cara apa lagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashadda tathbita. Ini kokohnya kuat. Kita akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beragama. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Pertama, kebaikan untuk dirinya. Kemudian yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka pahala yang begitu besar. Kemudian yang ketiga, Allah taala akan memberikan kepada mereka petunjuk di atas hidayah yang sudah mereka dapatkan. Ini kalau seseorang dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang berjalan sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya Allah menghendaki kebaikan pada diri mereka. Kebaikan, Pak, Allah sediakan pahala yang besar. Yang melakukan suatu sertai dibangun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya mereka ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah menunjuki hatinya di atas ketaatan tersebut dengan melakukan kebaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya sebuah amalan tidak akan mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah ayat tersebut, ya, tentang hidayah bagi orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Maka barang siapa taati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka ini nanti di hari kiamat Allah akan kumpulkan bersama orang-orang yang Allah kepada mereka. Lalu siapa orang-orang diberikan nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin, yang pertama dari kalangan para nabi. Orang yang mentaati perintah Allah. Orang yang Allah akan kumpulkan mereka dengan para anbiya. Yang kedua, was-siddiqin, orang-orang yang jujur imannya. Yang ketiga, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Kemudian yang keempat, was-salihin, orang-orang yang soleh. Maka nikmat yang mana lagi yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala manakala Allah mengumpulkan diri kita bersama orang-orang yang diberikan nikmat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa, Pak. Kalau di hari kiamat, hari ini, mungkin kita belum sempat duduk atau bertemu dengan mereka. Maka hari ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan saudara kita yang soleh, saudara kita yang baik, yang taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang rajin menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita pun berteman dengan mereka, bersahabat dengan mereka, ini sebuah karunia yang besar, ikhwati fillah. Allah pilihkan untuk kita taufik sehingga kita ini bisa berteman baik, orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang baik itu akan menunjukkan kita kepada kebaikan. Orang Arab mengatakan, bertanya tentang seseorang akan dirinya, tapi bertanyalah tentangnya terhadap temannya. Artinya kalau mau tahu pribadi seseorang, Pak, tanya temannya. Jangan tanya dirinya langsung. Karena boleh jadi dia akan menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang dusta. Tapi tanyalah temannya. Ini artinya, kalau seseorang dia berteman baik dengan orang yang soleh, maka akan dapat percikan baik tersebut. Ikhwati fillah, ini dia daripada bersegera. Bersegera dalam memenuhi panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua. Kemarin ya, sudah kita sampaikan tentang kisahnya orang-orang soleh terdahulu. Dan ini termasuk motivasi seseorang untuk kuat di dalam beramal. Ya. Yang kedua adalah menjadikan kisah orang-orang soleh terdahulu sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Agar kita ini tidak berlamban-lamban dalam melakukan ketaatan. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang soleh terdahulu maupun orang-orang yang jahat. Agar kita semua mengambil pelajaran dari mereka semuanya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada ibrah bagi orang-orang yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah, itu merupakan ibrah bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kisahnya Nabi Yusuf dengan 11 saudaranya, itu juga merupakan ibrah bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Tentang kisah perjalanan para rasul, itu juga ibrah bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Maka coba kita lihat, Pak.
Saya ingin sedikit saja kisah beberapa orang itu. Yang pertama, anha disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahih mereka. Dikisahkan bahwasanya Aisyah setiap kali Allah memberikan karunia kepada beliau rizki, maka pada hari itu tidak ada lagi yang tersisa dari rizki Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada dirinya. Ini Aisyah, Pak. Betapa bersegeranya beliau di atas kebaikan. Bersegeranya beliau dalam Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada dirinya. Kemudian contoh lain lagi. Kisah tentang Ibnu Affan radhiyallahu taala an. Utsman Ibnu Affan dikenal di dalam sejarah Islam bahwasanya beliau adalah sangat dermawan. Beliau adalah sahabat yang sangat. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya, "Man hafara bi'ra rumah falahul jannah." Al-Bukhari. Barang siapa yang menggali sumur rumah. Ketika Utsman Ibnu Affan mendengar sabda Nabi ini, maka beliau langsung menggali sumur rumah. Maka untuk beliau, subhanallah, langsung dieksekusi oleh Utsman. Ketika Nabi SAW bersabda, barang siapa berbekal Allah, maka baginya surga. Setelah mendengarkan sabda Nabi ini, langsung Utsman itu menyiapkan perbekalan untuk para pasukan. Subhanallah. Ini baru satu, sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin. Kisah yang lain diantaranya adalah kisah tentang kebun kurma yang dimiliki oleh Abu Dahda radhiyallahu ta'ala. Bagaimana Abu Dahda ini membantu seorang anak yatim. Beliau menginfakkan satu kebun kurma. Ya, satu kebun kurma. Lalu dia kata, istriku, keluarlah engkau dari kebun tersebut, karena sesungguhnya aku telah menggantinya dengan sebatang pohon kurma di dalam surga. Lalu keluar istri. Apa istilahnya kalau di kebun-kebun itu ada bruga ya, tempat khusus penginapan untuk pemilik kebun ya, selaja ya, seperti itu. Keluar istrinya. Dikabarkan bahwasanya kebun ini, wahai istriku, aku sudah ganti dengan sebatang kurma yang ada di dalam surga. Lalu apa kata istrinya? Robihal bai'. Subhanallah. Istrinya juga mendukung. Sungguh beruntung perniagaanmu, wahai Abu Dahda. Kalau wahai zaman akhir, harim poi antum kan? Ya, subhanallah. Tenatero woona. Ya. Allah. Iman. Kalau sudah kuat keimanannya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa nya. Ndai ke ampode kelosa piti sempuru fikih wau. Ngori sembe isa ke hidno loko pala nau gitu deh. Seperti itu cara pengamalan kita, Pak. Lihat Abu Dahda sama istrinya, subhanallah. Allah SWT mengatakan bahwasanya bagi Abu Allah persiapkan tempat yang terbaik di dalam surga bersama istrinya. Subhanallah. Ini kisah ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Bersegeralah mereka itu dalam contoh kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Wanita yang menanti pada saat itu mereka ini mengambil air tujuannya untuk diberikan kepada gembalaannya. Karena malu-malu ini wanita beriman, punya bapak buta kalau tidak salah, udah tua gitu. Mereka juga setiap harinya mengambil air di sumur untuk diberikan kepada
hewan ternaknya. Kemudian Nabi Musa dalam posisi takut, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi dan masih menyempatkan diri untuk membantu dua wanita tersebut. Masih menyempatkan diri, Pak. Kita, Pak, lebih mementingkan diri kita daripada orang lain. Mana peduli. Orang mau kebakarannya rumahnya, itu urusan dia. Seperti itu kita. Orang dia mau bangkrut, mau banyak hutang, itu salahnya dia, terserah dia. Seperti itu kita. Pilihan orang. Ketika datang kaum muhajirin yang berhijrah ke kota Madinah, Allah hasyar walladzina tabawwa'ud dar wal, dan orang-orang yang menetap Madinah sebelum datangnya kaum muhajirin ke kota Madinah, yuhibbuna bihim, sangat suka, mereka itu sangat cinta dengan orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Suka mereka. Mereka memberikan sesuatu yang ada pada diri mereka. Ada kesempitan di dada. Mereka memberi apa yang bisa mereka beri. Apapun yang mereka bisa beri kepada orang-orang muhajirin, kasih. Wala yajiduna fi sudurihim atau anfusihim, Ustaz. Sudur. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu lebih mementingkan saudaranya meskipun hati mereka ini, wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Selamatkan sifat kekikiran orang-orang yang beruntung mereka. Nabi Musa, subhanallah, dalam keadaan tertekan. Lalu apa balasan Allah kepada Nabi Musa? Disebabkan karena perbuatan ihsannya, yaitu calon istrinya ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala pilih dari dua wanita ini. Masya Allah. Gara-gara membantu akhwat, Pak, jadi jodohnya dia dapat. Dia niat, Pak, bukan karena dia semoga ada satu dari mereka berdua ini jadi calon istri, bukan itu. Tapi dia bangun kebaikan tersebut karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pilih dari satu dari dua wanita ini yang cantik, subhanallah, yang lebih dewasa. Ini betapa bersegeranya mereka di atas kebaikan. Contoh lagi, orang Bani Israel suatu ketika dia ini berjalan di sebuah perjalanan gitu, di jalan-jalan yang menuju. Kemudian dikisahkan di situ bahwasanya dia mendapati ada seperti bahan atau ranting pohon yang jatuh yang menghalang. Lalu dia singkirkan dahan tersebut dari manusia. Apa yang jelas kepada hamba tersebut? Fasyakarallahu lahu wa ghafarallahu lah. Allah berterima kasih kepadanya dan Allah ampuni dosanya. Sekarang menyingkirkan sebatang di tengah jalan manusia. Lalu bagaimanakah yang menyingkirkan akidah-akidah yang manusia? Betapa besar pahalanya. Betapa menjelaskan keburukan-keburukan kepada manusia. Betapa banyaknya kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang menunjukkan jalan kebaikan. Menyingkirkan sebatang pohon saja di jalan, Allah berterima kasih kepada hamba tersebut. Tidak hanya Allah mengungkapkan ucapan terima kasih, fasyakarallahu lah wa ghafaralah. Allah ampuni dosanya gara-gara berubah. Maka ini nasihat paling utama antum semuanya. Seyogianya, seharusnya kita
Ketika melihat peluang-peluang kebaikan, maka bersegera kita, Pak. Pertemuan kemarin kita sudah sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannah, dan surga yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Jelaskannya di Masjid Al-Furqan itu bagaimana sifat surga yang Allah peruntukkan bagi orang-orang bertakwa. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, di antara cara atau kiat-kiat tidak menunda alal muslim an yanzura ila ma addahu Allah liman qama bi ta'atihi fi ayyi majalin min majallatil Islam. Setiap orang Islam wajib memperhatikan keutamaan-keutamaan sebuah amal. Perhatikan sebuah amal. Kalau mau semangat dalam beramal, Pak, pahami keutamaan amal tersebut, baru kita akan semangat. Pahami keutamaan duduk di majelis ilmu apa saja, baca hadisnya. Keutamaan berjalan ke masjid Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, baca hadisnya. Menafkahi istri, baca hadisnya. Keutamaan menikahi janda, baca juga hadisnya, Pak. Semua. Kalau seseorang tahu hadis dan dalilnya tentang keutamaan sebuah amalan, maka akan termotivasi dia, termotivasi. Contoh, Pak, tentang sholat misal, tentang sholat, ambil satu saja dari sekian banyak contoh amal. Wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jatu. Salat yang 5 Jumat pekan ini dengan Jumat berikutnya, Ramadan tahun ini, itu dapat menghapus kesalahan, dapat menghapus dosa-dosa selama seseorang meninggalkan dosa-dosa yang besar. Ternyata salat itu dapat menggugurkan dosa. Di antara yang lain, misalnya istighfar itu dapat memudahkan urusan. Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi rizki seseorang. Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak rizki seseorang dengan istighfar. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan sempitan menuju ke lapangan dengan istighfar. Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah kepada kaumnya, apa kata Nabi Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, ya Allah, beristighfarlah Ta'ala, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni kesalahan. Lalu keutamaannya, apa imbal balik yang langsung Allah berikan ketika seseorang beristighfar? Firu rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum. Allah akan turunkan hujan. Lihat salat istisqa. Apa isi ceramah orang salat istisqa? Untuk memperbanyak taubat. Istisqa itu, Pak, menyeru kepada manusia untuk bertaubat dari kesalahan dan dosa. Karena sesungguhnya yang menghalangi turunnya rahmat Allah ke atas muka bumi ini dosa, Pak. Dengan istighfar Allah buka jalan tersebut. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta seseorang yang selalu beristighfar, meskipun tidak banyak dalam jumlahnya, setidaknya berkahnya itu banyak. Berkahnya, Pak. Yang udah nikah 10 tahun ternyata tidak punya anak, banyak istighfar.
bi amwalin wa banin. Kalau seseorang memperbanyak istighfar, Allah akan berikan anak, insya Allah, kalau dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ujian. Seseorang dihalangi, tidak bisa melahirkan, itu, maka hendaknya dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, Pak, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyelisih janji. Taib, itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, agar mudah bagi kita untuk bersegera di dalam beramal. Perhatikan baik-baik. Innal muslimin alladzina ta'akhkharuna an qubulil haqq wal mubadarati ilaihi innama raddahum an dzalika tasawwurihim li'azamatil masyaqqah. Ya, matikan dulu. Baik. Kebanyakan kita, Pak, mengapa seseorang itu menunda-nunda? Hadir di kepala itu gambaran bahwasanya amal ini berat. Mengatakan bahwasanya amal ini ringan insya Allah. Dengan ikhlasnya, dengan sukarelanya akan melakukan amalan tersebut. Maka hilangkan pikiran kita bahwasanya amal. Bunda ku saran lau batu kajian sekali suge nahung ge ari kore nahung ge ari kilo. Kalau seseorang niatnya ikhlas karena Allah, mudahkan sebab-sebabnya. Itu. Bagaimana ya kita berinfak setiap hari, ya minimal di kotak amal itu 100.000. Ya. Kalau dia memiliki ini tasdikun niyah, niat yang jujur di dalam hatinya, Allah pasti akan bantu. Pasti akan bantu. Ya. Contoh, Pak. Tentang 3 orang yang pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyampaikan hadis ini ya. 1, apa, Pak? 3 orang yang dijamin Allah pasti bantu mereka. Itu hadis, Pak. Yang mereka, Pak? Laki-laki yang menikah tujuannya supaya apa? Selamat dari fitnah wanita. Allah pasti bantu. Yang kedua apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hutang, kemudian dia bekerja dengan niat supaya hutangnya bisa dilunaskan. Allah akan bantu itu. Allah akan bantu. Kemudian yaitu laki-laki yang menjadi budak. Kemudian dia bekerja siang dan malam agar bagaimana supaya dirinya dia bisa menjadi manusia merdeka. Lalu dia bekerja, kemudian dia tebus dengan gaji setiap bulannya. Ini orang-orang yang akan dibantu. Kapan hal ini bisa terjadi? Yaitu sidqun niyah. Niat yang baik. Kalau hadir ketulusan, semuanya insya Allah akan mudah. Seseorang sudah berazam untuk berpuasa misalkan setiap hari Senin, puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau dia sudah jujur niatnya Allah, insya Allah. Orang sudah berniat setiap malamnya dia bisa bangun minimal mungkin jam 4 sebelum terbit fajar sidik untuk mendirikan sholat tahajud. Allah akan bantu. Ini poin yang keempat, ini poin yang penting sekali, Pak. Hadirkan kejujuran niat, ketulusan azam. 5. Cara bagi kita semuanya agar bisa kita ini tidak menunda-nunda amal kebaikan. Yang kelima, tadhkurul wurud ala Allah Ta'ala
wal wuqufu baina yadayhi. Yang kelima adalah kita hadirkan keyakinan dalam hati, kesadaran sepenuh jiwa bahwa semua kita ini akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ini tidak ada satupun yang akan bisa lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti akan menuju Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah dan satu persatu akan ditanya satu persatu. Maka kebutuhan kita, setiap pertanyaan, setiap jawaban dari setiap pertanyaan pada hari itu jauh lebih kita butuhkan daripada kebutuhan makanan dan kita selama kita hidup. Ada orang hidup di dunia ini hanyalah dunia saja. Tidak ada motivasi di dalam hati dan jiwanya akan amalan akhirat. Bagaimana supaya diri kita ini bisa selamat pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama dalam hidup ini, Pak, bagaimana motivasi kita yang paling besar adalah agar kita ini selamat nanti ketika kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling besar, yang paling utama. Di dunia ini tidak sarapan pagi karena enggak punya beras, insya Allah siang hari tidak ada yang sulit. Allah jamin rezekinya. Di dunia ini Allah jamin rezeki setiap makhluk. Tapi di hari kiamat nanti yang menjamin diri setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalannya setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang musyrikin Quraisy, kepada keluarganya, kepada Bani Hashim, kepada Bani Manaf dan yang lain sebagainya. Apa yang beliau inilah Allahi syai'a. Wahai kaumku, wahai keluarga, selamatkanlah diri kalian masing-masing dari azab Allah. Sesungguhnya aku tidak bisa memberikan jaminan untuk kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Fatimah. Kemudian Nabi memanggil anaknya yang paling beliau cintai, yaitu Fatimah. Salini mimma lima syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, minta kepadaku harta kamu minta apa aja, saya minta. La ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan jaminan sedikit pun untuk dirimu nanti di hari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi." Lambat oleh amal solehnya, maka akan bisa dipercepat oleh nasab keturunannya. Konem anan Nabi ini mukafis liwati luam lu surga apa? Kan konem anak ulama nih. Kalau anda itu menyimpang, bagaimana mungkin anda bisa ditunjukkan di atas jalan yang lurus kalau tidak ada keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun anda itu tidak menjamin keselamatan. Bayangkan Nabi Muhammad itu mengatakan kepada anaknya, yaitu Fatimah, minta kepadaku ini harta sesuka hatimu. Aku bisa memberikan jaminan sedikit pun untukmu di hadapan Allah. Barang siapa yang diperlambat oleh amal solehnya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Berarti Allah orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa, dan kepada mereka yang melakukan amal yang soleh. Konsekuensi dari ketakwaan itu adalah amal yang soleh. Ya, sebagaimana antum dengarkan bagaimana kupas tentang masalah takwa. Ini kaitan ini takwa dengan amal yang soleh itu memiliki. Tidaklah dikatakan bertakwa sebagaimana seseorang tidak dikatakan tidak sempurna imannya kalau dia meninggalkan amal. Sebagaimana amal itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dibangun di atas iman yang benar. Ya.
Kita kembali pada poin yang kelima tadi. Nah, setiap kita akan berdiri di hadapan Allah. Satu, Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'uliyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian itu akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Seorang muda yang belum menikah, siapa yang dia pimpin? Sendiri. Iya kan? Iya. Seorang suami, Allah akan minta tanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Anak-anaknya. Seorang ibu rumah tanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Apa? Seorang pejabat terhadap jabatannya dan yang lain sebagainya. Setiap kita ini Pak adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam' wal fuad kullu ulaika kana." Jangan kamu itu berkata-kata sesuatu yang tidak kamu punya ilmunya. Kalau enggak punya ilmunya, diam. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami akan kunci mati lisan mereka. Kami akan ajak bicara tangan-tangan mereka. Kulit mereka bersaksi, kaki mereka semuanya bersaksi terhadap apa yang telah mereka perbuat. Nah, kalau kita memikirkan perkara yang kelima ini Pak, akan termotivasi bagi kita untuk beramal. Ya. Tidak ada orang nanti di hari kiamat yang bisa membantu jawaban dari setiap pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali diri kita. Ya. Coba perhatikan syafaatul uzma, yaitu proses terjadinya syafaatul uzma dari Nabi terhadapnya ini, ya, terhadap seluruh makhluk nanti, ya, semuanya. Semua manusia pergi kepada Nabi Adam minta supaya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hisab. Ya. Kemudian Nabi Adam tidak bisa disuruh ke Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh tidak bisa disuruh ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa disuruh ke Nabi Musa dan yang selanjutnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu Pak, ada syafaat nanti di hari kiamat. Siapa yang memberikan syafaat kepada diri kita? Allah, para malaikat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat seorang anak yang menghafal Al-Quran untuk kedua orang tuanya. Syafaat teman yang soleh untuk teman soleh yang lainnya. Anak yang menghafal Al-Quran Pak akan memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Al-Quran yang antum baca nanti akan datang pada hari kiamat. Kalau dalam perkataan para ulama ini dinamakan dengan tajsimul a'mal. Tajsimul a'mal, bahwasanya amal soleh kita di dunia ini akan berubah menjadi wujud makhluk yang bernyawa nanti di hari kiamat. Datang memberikan syafaat. Maka Al-Quran ini akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, yang menghafalnya, yang mengamalkannya, yang mengajarkannya. Demikian juga puasa, demikian akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pelakunya. Subhanallah. Seseorang yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akan memberikan syafaat kepada dirinya. Seseorang yang selalu berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akan memberikan syafaat kepada dirinya. Teman yang soleh dengan teman soleh yang lainnya juga akan saling memberikan manfaat nanti di hari kiamat Pak. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Ya. Kalau seorang mukmin nanti di hari kiamat akan mencari temannya, saudaranya. Saudara teman dia duduk di majelis ilmu, teman dia sholat berjamaah di dunia ini, teman dia melakukan amal-amal yang soleh, ternyata Allah sudah masukkan dia ke dalam api neraka. Lalu sahabatnya ini mengatakan, ya Allah, sungguh fulan dahulu saya tidak menemukannya, sekarang ya Allah dia sholat bersamaku, dia duduk di majelis ilmu bersamaku ya Allah. Maka Allah mengatakan, coba cari dalam neraka. Ini hadisnya sahih Pak. Disuruh cari. Setelah ditemukan dikeluarkan.
Jangan cari teman yang salah, gitu Pak. Ya. Cari teman itu yang saleh, ya, yang dapat membantu seseorang melakukan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya nanti di hari kiamat, perhatikan. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ketika terjadi tiupan sangkakala sehingga dibangkitkannya manusia dari kubur mereka. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang akan berlari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Demikian juga ayah dan ibunya akan berlari dari dirinya. Wa sahibatihi wa bani. Istrinya juga akan lari dari suaminya. Anak-anaknya juga akan lari dari orang tuanya. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yugni. Setiap orang itu sibuk dengan urusannya masing-masing di hari kiamat. Tidak ada yang bisa membantu kita setelah rahmat Allah kecuali amal yang saleh. Amal yang saleh. Maka ini nasihat buat anak paling utama, kemudian antum semuanya, agar senantiasa kita ini meningkatkan amal-amal kebaikan kita. Setiap kebaikan yang kita lakukan, kita berharap ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, semoga Allah mewafatkan dia di atas. Beda halnya ketika seorang itu melakukan kemaksiatan. Dikhawatirkan ketika dia melakukan kemaksiatan, sekecil apapun kemaksiatan itu, dikhawatirkan Allah akan cabut nyawanya ketika dia melakukan kesalahan dan dosa. Maka kita berharap pada Allah, semoga Allah Ta'ala mewafatkan kita di atas husnul khatimah, dijauhkannya kita dari su'ul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya nanti di hari kiamat hisab yang mudah, hisaban yasira, hisab yang mudah. Itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan amal seseorang, kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahannya. Rahimani rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, dia orang untuk beramal. Perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal ma'unata ata minallahi lil 'abdi ala qadril mu'nah. Saya ulang ya. Innal ma'unata lil 'abdi, innal ma'unata minallahi ata lil 'abdi ala qadril mu'nah. Sungguhnya pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di hari kiamat nanti tergantung bagaimana kesungguhan dia. Pertolongan Allah, Pak, dunia ini tergantung bagaimana kesungguhan dia di dalam beramal. Semakin kuat dia beramal, semakin Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada. Contoh saja, ketika seseorang Allah untuk melakukan amal-amal yang sunnah, lihat tangan yang dengannya mereka mengambil, mengulurkan, mata yang dengannya mereka melihat, telinga yang dengannya mereka mendengar, kaki yang dengannya mereka berjalan, semuanya berada di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menuntun jalannya. Ya. Ini artinya adalah ketika seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amal-amal yang sunnah, maka yakinlah bahwasanya Allah mencintainya. Allah menjadikan dirinya wali Allah. Allah akan tuntun setiap pendengaran, penglihatannya, apa yang dia ambil, kemana dia berjalan, Allah senantiasa tuntun dia di atas kebenaran. Ini yang terakhir, Pak, yaitu tadi innal ma'unata minallahi ta'ti lil 'abdi ala qadri mu'nah. Pertolongan dan bantuan dari Allah itu akan turun kepada mana kekuatan dia di dalam beramal. Demikian juga nanti di hari kiamat, ya. Bagaimana amal seseorang ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang. Semua amal Allah, sekecil apapun kebaikan seseorang akan melihat balasannya, dan sekecil apapun keburukan seseorang pasti akan melihat balasannya. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kajian. Insyaallah pekan depan kita yaitu poin yang ke-20 berapa, Pak? Ada yang tulis? Enggak ada yang tulis ya. Poin yang ke-28 insyaallah tentang kemaksiatan. Baik,
kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.